Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li-kitabih wa faddalana 'ala sa'iril umami bi-akrami al-'alamin. Hamdan yastajibu al-maqbubi min ridha'i wa yasta'tibu al-ma'zuna min 'ata'i wa yaj'alna min asy-syakirina lin-'ami was-sabirina 'ala bala'i wal 'arifina bi-awliyaihi wa 'ala'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, sahabat, adik-adik dan saudara-saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan pada setiap mungkin hari Ahad yang tentu banyak pilihan-pilihan, mau jogging, mau sepeda santai, mau tidur lagi dan seterusnya, tapi semuanya terkalahkan dengan kehadiran kita pada kajian Ahad pagi ini. Semoga ini akan menjadi amal ibadah kita. Setiap langkah dan putaran roda motor kita dihitung sebagai pahala, dan bahkan para malaikat berebut untuk mengajak kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya sering mengatakan bahwa kehadiran kita dalam majelis ini bukan sekedar thalabul ilmi, belajar ilmu, tapi sungguhnya kita sedang berada di Raudhah. Siapa yang akan berangkat haji tahun ini? Ada? Atau sudah berangkat? Pasti ketika di Madinah berebutan ingin masuk Raudhah. Padahal saat ini kita berada di Raudhah juga. Karena Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah faqbiru." Wahai umatku, kalau kalian jalan melewati Raudhah, kebun dari kebun-kebun surga, boyo mampir, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, "Mahya raudhatul min riyadil jannah?" Apa sih ya Rasulullah gerangan yang disebut dengan kebun surga itu? Sabda Nabi, majalisul ilmi, yaitu majlis taklim. Berarti saat ini saat yang mustajabah, insya Allah. Karena itu mari kita luruskan niat untuk semata-mata limardotillah lewat sarana thalabul ilmi. Saya diminta menyampaikan tema yang cukup berat. Gak cukup setengah jam atau 1 jam, paling gak 2 jam. Nah karena itu ya saya sampaikan poin-poinnya saja supaya kita paham dan yakin dengan apa yang kita lakukan, bukan sekedar ikut-ikutan. Kalau orang belum paham, ya karena belum kenal. Maka tak kenal ya tak tahu, tak tahu tak paham, tak paham ya tak sayang. Maka begitu gampang darahmu saya halalkan. Kan bisa begitu. Kenapa? Karena belum paham. Padahal kalau kita tahu cara penentuan awal bulan, secara umum tentu di Indonesia ada 3 itu sebenarnya: hisab, ruqyah, dan idqamul ruqyah. Tetapi ada yang lain. Ada misalnya hisab urfi yang memahami hadis Nabi secara harfiah, taratan tis'atan wa isri wa taratan talatin, hanya 29, 30, 29, 30. Pokoknya setiap Ramadan itu usianya 30. Nah itu hisab urfi. Ada lagi yang pakai kebatinan. Misalnya kaum tarekat, pokoknya apa kata sang murabi atau imamnya. Kalau imam katakan sekarang ini mulai kita puasa Ramadan, padahal 3 hari sebelumnya mereka akan puasa. Ada lagi yang menggunakan
pasang surut air laut. Jadi banyak sekali. Mana yang masuk? Mana yang memiliki legalitas dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi? Maka itulah poin-poinnya yang ingin saya sampaikan, bukan belajar hitung-hitungan. Kalau ngitung, apalagi nanti kita buat kalender 100 tahun, yaitu profesinya Ustaz Oman dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi di Indonesia, penentuan dengan ruqyah, tapi dalam prakteknya itu menggabungkan antara imkanul ruqyah 3 derajat dengan ruqyah itu sendiri. Nah, kedua, menggunakan hisab. Dari mana dalilnya kok kita menggunakan hisab itu? Lebih spesifik lagi, hisab hakiki wujudul hilal. Apa dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayat Al-Qurannya? Mana tafsirnya? Dan mana syarah hadis yang kredibel atau yang mu'tabar? Maka ini yang kita sampaikan lewat satu pertanyaan, judulnya itu mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab. Kita jawab pertanyaan itu. Mengapa Muhammadiyah menggunakan hisab? Maka jawaban yang pertama, karena semangat Al-Quran itu mengajarkan kita hisab. Coba baca surat Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Peredaran matahari dan bulan itu dapat dihitung menurut perhitungan, sesuai dengan perhitungan, karena rotasi matahari dan bulan itu bersifat eksak. Maka jangankan awal bulan, kapan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan bisa dihitung hingga sekian puluh bahkan ratus tahun. Bukan sekedar awalnya, menit keberapa, detik keberapa, berapa lama itu akan terjadi. Karena Allah sudah memperhitungkan itu. Ayat-ayat kauniyah yang sifat eksak itu ya rotasi matahari dan bulan. Kalau sudah matahari dan bulan itu tidak tunduk lagi dalam tanda kutip dengan takdirnya, usai juga. Artinya kalau matahari dan bulan itu tidak lagi eksak, maka kiamat. Matahari dan bulan itu bertabrakan misalnya, itu nggak mungkin. Jadi ayat ini tidak sekedar informatif, tidak sekedar memberitahukan, matahari dan bulan itu bisa dihitung loh putarannya, bukan sekedar itu. Tetapi justru semangatnya adalah mengetahui awal setiap waktu itu bisa menggunakan 2 ayat kauniyah Allah. Dan itu sudah terjadi ribuan tahun lamanya. Nah, nanti kita lihat secara sejarah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah kalau ayat Quran mengajarkan kita berhitung, lalu kenapa Rasulullah menggunakan ruqyah? Kenapa Rasulullah menggunakan ruqyah? Dalam teori hukum Islam ada yang disebut dengan na'rifatul hukmi. Sebab hukum itu tidak bisa diprediksi. Sebab hukum itu tidak bisa dikira-kira. Tetapi sebab hukum itu dijelaskan oleh dalil. Maka ternyata hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim itu memberikan satu informasi tentang mengapa Nabi menggunakan ruqyah. Maka Nabi bersabda, inna ummatul ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kita ini komunitas yang belum terbiasa dengan hitungan-hitungan dan bacaan-bacaan atau tulisan. Ummi. Maka caranya adalah asahruha. Kemudian di situ hakata, yakni marratan tis'atan wa isri wa marratan thalasi. Maka ilahnya atau perintah dalam hadis Nabi sumu li ru'yatihi, berpuasa karena ru'yah atau melihat bulan.
ru'yatihi, berbuka atau berlebaran karena melihat bulan. Kenapa? Inna ummatun umiyatun. Itu yang disebut dengan amrun ma'lulatun atau ma'lulah. Perintah yang ada ilahnya. Sama halnya begini dalam konteks muamalah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, laula an asukwa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Loh, siwak yang disebutkan kok tidak yang lain? Karena siwak lebih mudah, lebih praktis dan gampang dijumpai di Arab sana. Pertanyaannya, apakah yang syariat itu menggunakan siwaknya, ataukah syariat itu membersihkan mulut dan giginya? Maka dalam agama itu ada yang disebut as-sawabi wal mutaghayyirat. Ada yang apa adanya nggak bisa dirubah-rubah. Apa itu syariat? Tetapi ada yang mutaghayyirat, sesuatu yang fleksibel, lentur, dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kalau sekarang itu ada sikat gigi, jangan merasa paling sunnah Nabi hanya menggunakan kayu siwak. Karena kayu siwak itu namanya sarana, namanya alat, akan berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Mungkin dulu di daerah kita atau di Indonesia orang Arab pakai kayu siwak, orang Indonesia pakai serabut, misalnya serabut kelapa misalnya, atau kulit buah pinang dan sejenisnya. Tetapi kalau sekarang ini ada pasta gigi, ada sikat gigi yang mampu menembus bagian-bagian yang sulit ditembus oleh kayu sugi, jangan fanatik pakai kayu suginya. Sebab apa? Kayu sugi itu adalah sarana, tapi syariatnya itu adalah membersihkan gigi dan mulut. Itu yang disebut as-sawabi wal mutaghayyirat. Maka kita nggak perlu bentur-benturkan. Pasta gigi itu ada dua. Ada pasta gigi Islami namanya siwak, dan pasta gigi kafiri namanya Pepsodent, Cinta dan Koska. Jadi sudah sampai pasta gigi aja ada yang Islam, ada yang kafir, hanya gara-gara berdebat tentang kayu siwak. Padahal dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi, dalam syariat Islam ditekankan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah sekarang kalau orang pakai itu berkali-kali dimasukkan sabunnya, mau sholat pakai lagi, secara medis ya pasti tidak higienis, pasti banyak kuman-kumannya. Padahal Islam itu disyariatkan lijalbil masolih, untuk merealisasikan kemaslahatan, walijalbil mafasid, dan untuk menyingkirkan segala hal yang mudarat. Itu Islam. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Maka kita diajarkan oleh Quran, kalau nggak paham, fasalu ahla dzikri, tanya ahlinya, ahli kesehatannya dokter, ahli tentang lalu lintas ya polisi dan seterusnya. Itu alasan yang kedua. Perintah sumu liru'yatihi itu kita gunakan sebagai apa? Sebagai perintah yang berilah. Sekalipun juga kita bisa pahami, kita menggunakan ru'yat, tapi ru'yatnya tidak ru'yat bil ain, tapi ru'yat bil ilmi. Kita mampu mengetahui keberadaan bulan itu dengan ilmu yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Mana buktinya? Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian alasan yang ketiga, pasti kalau kita fanatik menggunakan ru'yat, ya pasti kita selamanya tidak akan pernah memiliki kalender nomor satu umat. Kenapa? Karena jangankan masalah yang lain, yang sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, mau ibadah saja H-1 harus berdebat dulu. Ayo kita intip bulan, sudah datang bulan atau belum? Kalau mau katakan datang bulan, ya tanya istrinya dong, tanya mbaknya, sudah datang bulan belum?
teropong yang bisa mendeteksi keadaan hilal itu masih 0 sekian derajat. Sudah canggih, difoto. Tapi mau nggak kita gunakan itu? Oh, nggak bisa. Standarnya berapa? 2 derajat. Standarnya berapa? Dinaikkan lagi 3 derajat. Dari mana 2 derajat dan 3 derajat itu? Oh, kebiasaan. Lalu kalau kebiasaan kita bertahun-tahun 2 derajat, mendung kayak apapun mesti ada orang yang akan mengatakan saya terlihat. Karena dinaikkan 3 derajat, di posisi 2 derajat ada orang yang berani disumpah. Bukan satu orang, satu kelompok. Saya berani disumpah saya melihat hilal. Tetap ditolak karena sudah diploti 3 derajat. Padahal esensinya itu kan mau disumpah. Padahal pada masa Rasulullah ada seorang Badui, orang desa. Yakin melihat hilal, memberikan kesaksian kepada Nabi, mau disumpah nggak? Oh ya Rasulullah, disumpah. Lalu Rasulullah menentukan ini orang-orang pintar, komunitas tertentu yang sudah terbiasa melakukan ruqyah tidak hanya pada 3 bulan, yaitu apa? Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Kita nggak konsisten lagi. Kalau kita menentukan ruqyah atau menentukan awal bulan dengan ruqyah, sama persis dengan ketentuan menentukan awal waktu sholat dengan bayangan benda. Nabi juga tidak menggunakan hisab. Kapan? Waktu sholat tancapkan dulu tongkatnya, pedangnya, kalungnya. Kapan? Tidak kita lakukan. Belum lagi setiap bulan, dalam 12 bulan itu ada syariat. Ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Asyura, Tasu'a, dan seterusnya. Lalu kita nyantai-nyantai aja, pede sekali puasanya Ayyamul Bid, padahal nggak dihitung sejak awal bulan. Baru berdebat kalau Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Maka kalau kita konsisten menggunakan ruqyah, maka dalam 1 tahun 12 kali kita melakukan ruqyah setiap awal bulan dan akhir bulan. Padahal juga besar di sini melakukan satu analisis. Bangsa Sumeria itu sudah 6.000 tahun yang lalu menggunakan kalender. Kita ini peradaban dunia yang terbesar saat ini, peradaban dan umat Islam. Tapi karena dengan orang Hindu yang ada di India dan sebagian Indonesia, orang Hindu itu punya kalender nomor 1 dunia. Umat Islam yang miliaran sampai saat ini belum punya. Sampai saat ini. Nah, ini ironi kata orang-orang intelektual, termasuk orang-orang yang tokoh muslim maupun non-muslim. 6.000 tahun saja sudah terbiasa menggunakannya. Nah, karena itulah ini menjadi PR terbesar kita. Kemudian alasan yang keempat, ruqyah tidak dapat menyatukan awal secara global, apalagi dalam konteks lokal, satu matlah. Kemudian nanti alasan yang berikutnya sebelum dalil-dalil yang saya sampaikan, jangkauannya terbatas. Apalagi orang ketika ruqyah itu seringkali dipengaruhi oleh keinginan. Teman-teman di tahajud itu ketika melakukan ruqyah, karena beliau-beliau juga sebagian dosen UIN, termasuk juga di jurusan perbandingan mazhab. Itu kalau jelang Ramadan mereka itu diajar untuk meruqyah. Padahal kalau secara ilmu ruqyah itu sudah bisa terlihat. Tapi dasar mahasiswa kalau awal puasa mereka pinginnya nanti belakangan aja. Makanya kalau diajar sudah terlihat belum, tapi kalau nanti dilihat untuk menentukan sama, belum ruqyah saja katakan sudah terlihat Pak. Karena masyarakat kita pragmatis. Maka yang gotong-gotongan yang wangi itu bukan pada level masyarakat sebenarnya, tapi pada level tertentu. Kalau masyarakat kita kan pragmatis, ikut kalau yang menentukan awal Ramadan itu agak belakangan. Kalau pemerintah duluan ternyata menurut Muhammadiyah belakangan, ya ikut yang belakang. Gak lihat pemerintah atau Muhammadiyahnya. Pemerintah duluan, Muhammadiyah duluan, pemerintah belakangan, ikut pemerintah.
boleh tidak puasa hari Jumat. Ada namanya puasa yang rusak, karena nggak ada ceritanya sholat Id tanggal 2 Syawal. Kalau sudah yakin 1 Syawal itu hari Jumat, ya sudah, hari Jumat itu untuk sholat Idul Fitri. Kalau tidak yakin, berarti tetap puasa. Kalau dia tidak yakin, sah, itu dia rusak. Ternyata bukan semata-mata untuk pertimbangan-pertimbangan berbuat macam-macam. Salah satu pertimbangan terbesarnya kotak amal. Karena kalau misalnya banyak yang ikut hari Jumat, nanti hari Sabtu juga sedikit kotak amalnya. Dan itu sering kita temukan. Kalau ternyata 2 kita melaksanakan di lapangan, biasanya kalau bersamaan itu paling 15 juta, 20 juta, maksimal 30 juta. Yang berbeda dengan pemerintah Muhammadiyah duluan lebaran, ternyata kotak amalnya sampai 30, 40, 50 juta. Berarti jamaahnya banyak. Apa mereka Muhammadiyah semuanya pragmatis? Nah, kemudian alasan yang berikutnya, pada masa Nabi itu yang hampir tidak ada masalah, baik secara geografis maupun secara ayat-ayat yang bersifat kauniyahnya, di mana cakrawala ini tidak seperti saat ini polusinya yang bisa menghalangi pandangan mata. Belum lagi jangkauan antara Mekah Madinah, Madinah Mekah tidak seperti antar negara, apalagi antar benua. Maka ketika ada informasi-informasi yang terkait dengan ruqyah di Mekah atau di Madinah, itu sangat-sangat relatif dekat satu masalah. Alasan yang terakhir adalah ruqyah bisa menimbulkan persoalan-persoalan terutama terkait dengan penentuan puasa Arafah. Tahun kemarin ketika saya berada di Mekah, Indonesia itu kadang di teman-teman itu tertawa ketika Arab Saudi misalnya telah menentukan yang kemarin itu, yaitu banyak ketersesuaiannya dengan berbagai banyak negara, sekalipun itu tidak menjadi ukuran dan patokan yang sifatnya mutlak. Nah, sehingga kemudian banyak dalil-dalil yang kita temukan, termasuk saat ini dalam tingkat internasional sudah mulai para ulama fikih, usul fikih, tafsir, hadis dan lain sebagainya sudah mulai sehingga melaksanakan berbagai macam ijtima' al-kubra, ijtima' al-alamiyah, pertemuan internasional dalam rangka takwin, yang kesimpulan mereka dalam berbagai konferensi internasional itu sudah sekarang tidak ada pilihan lagi, bahwa menentukan awal bulan itu hisab. Maka ada kaidah yang usul, al-aslu fi isbati syahad ayyakuna bil hisab. Penentuan hukum asal penentuan awal bulan itu tidak ada lagi kecuali dengan hisab itu untuk mencapai apa yang tadi kita sampaikan. Tetapi ketika menghisab itu juga tidak sembarang hisab, ada parameternya, ada ketentuannya. Yang 3 ketentuan ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran. La syamsu yang bagi laha antudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahu, memunculkan kriteria apakah kemudian istimewa itu sekedar istimewa matahari dan bulan, tapi ada syarat atau parameter yang berikutnya, yaitu terjadi sebelum matahari terbenam. Nah, belum lagi kita bicara tentang hadis-hadis Nabi SAW. Ada 2 kategori terkait dengan penentuan awal bulan itu. Yang pertama, hadis-hadis tentang ruqyah, ada yang menggunakan fa'akmilul iddah, istiqmal. Kalau tidak bisa dilihat, maka disempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Tetapi kemudian ada lagi yang menggunakan fardhuha. Kalau tidak terlihat karena susah, misalnya karena cakrawalanya, karena posisi hilalnya, fardhuha
estimasi atau perhitungan. Nah, kalau kita bandingkan, ternyata hadis yang menggunakan redaksi hitunglah dengan redaksi genapkanlah dilakukan penelitian oleh ulama hadis. Secara kuantitas dan kualitas hadis, fakdurulah hitunglah itu memiliki posisi yang banyak jalurnya dan terkuat kualitas hadisnya dibandingkan dengan gak terlihat istiqomah genapkan. Di mana letaknya antara lain hadis yang menggunakan hitunglah itu menggunakan sigotul ada sami'in. Jadi sahabat itu mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, kalau bulan tidak terlihat, hitunglah, prediksilah, estimasi. Maka kata para ulama ahli hadis, fakdurulah itulah kalimat yang paling otentik yang berasal dari Nabi, karena menggunakan redaksi saya mendengar. Tetapi hadis-hadis yang mengatakan genapkanlah ternyata bukan langsung menjadi pernyataan Nabi, tetapi simpulan para sahabat terhadap apa yang dia dengar dari Nabi. Yang satunya mantuk disebutkan secara tegas, yang satunya mafhum hasil simpulan dari sahabat. Tapi dua hadis itu tidak perlu dibenturkan. Di sini cukup pada wilayah kalau terjadi ta'arudul adillah, maka ada yang disebut dengan al-jam'u wa tawfiq. Harus dikompromikan maknanya. Apa maknanya? Menentukan ketika tidak terlihat hilal itu menggunakan cara-cara yang paling akurat yang tentu diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sama seperti hadis ini, hadis Bukhari Muslim. La tasumu hatta tarawul hilal wa la tuqiru hatta tarawuhu wa in gumma alaikum faqdurulah. Bahkan ini menggunakan, kalau dalam ilmu hadis itu silsilah zahabiyah, rangkaian emas dalam proses periwayatannya. Lalu juga satunya menggunakan kata sami'. Nah, karena itulah persoalannya bukan masalah hadis, karena hadisnya sahih, tetapi persoalannya adalah pada persoalan metode memahami hadis. Jadi kalau Muhammadiyah menggunakan hisab itu dalilnya bukan cuma hadis Nabi lihat ini yang dua versi, tetapi juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan burhani penjelasan para ahli. Maka dalam metode pemahaman hadis itu ada yang disebut dengan studi konfirmatif. Memahami hadis tidak cukup hanya menggunakan hadis itu sendiri, dipahami secara harfiah dan parsial atau setengah-setengah, tapi harus dikaitkan dengan Al-Quran. Ar-Rahman ayat 5 tadi, As-Samsu wal qamaru bi husban. Surat Yunus ayat 5 menegaskan kembali, Walladzi ja'ala asy-syamsa diyan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. Tujuannya apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar, bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan Allah sudah menetapkan manzilahnya, rotasi garis edarnya, kata Allah. Supaya apa? Lita'lamu, agar kamu sekalian mengetahui ada sinina, jumlah bilangnya bulan, wal hisab, dan untuk melakukan perhitungan. Jadi cetak apa hadisnya yang ayat Qurannya itu cetok jelas sekali, lita'lamu ada sinina wal hisab. Coba kita kaitkan kemudian dengan surat Yasin ayat 40, ayat yang 39-40. Lebih lagi, yang di sini melahirkan parameter kedua, konjungsi terjadi sebelum guru itu. Apa sabda firman Allah dalam surat Yasin ayat 40? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim.
tersebut. Ini ayat-ayat eksak. Kalau Profesor Dr. Agus Purwanto yang menyusun ayat-ayat semesta dan nalar-nalar ayat semesta, ternyata ayat-ayat eksak itu dalam Quran itu luar biasa. Kenapa ayat-ayat eksak ini tidak mendapatkan perhatian yang maksimal? Karena sebagian umat Islam itu lebih fokus pada ayat-ayat terkait dengan ubudiyah. Misalnya tentang toharoh, tentang sholat. Padahal dari sekian ribu ayat itu yang berbicara tentang hukum halal, boleh, tidak, wajib, makruh, sunnah itu tidak sampai 50% dari seluruh ayat Al-Quran. Justru paling dominan ayat Quran itu bicara tentang kesemestaan, tentang ayat-ayat Allah, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ini jarang dikaji. Lebih banyak yang dikaji itu toharoh, sholat, dan seterusnya. Coba sekarang kita baca surat Al-Rahman. Ketika Allah menantang kita, tanfuzu illa bisultan. Allah menantang kita, boyo, kata Allah, sesekali jalan-jalan ke planet lain, jalan ke bulan, jalan-jalan ke planet yang memungkinkan secara pengetahuan. Tapi Allah sudah memberikan batasan, la tanfuzuna illa bisultan. Tapi sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa jalan-jalan ke planet lain itu kecuali dengan sumpah. Dalam tafsir teknologi, ada tafsir teknologi ya, di tahun 94 saya lihat berbaca di UMM itu, malah sekitar 1,5 meter tebelnya. Tafsir teknologi yang di situ menjelaskan kata lain mana sultan itu apa. Ternyata sultan itu bisa diartikan power. Power apa? Kekuatan ilmu, kekuatan fisik, kekuatan materi dan sebagainya. Yang sekarang itu disederhanakan bahasanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau bahasa sederhananya, wahai hambaku, kamu tidak akan mungkin bisa jalan-jalan ke planet lain tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita punya ayatnya yang menjawab tantangan ayat itu siapa? Armstrong, non-muslim. Buktinya dia bisa menginjak-injak bulan, sementara kita umat Islam sibuk berdebat tentang bagaimana cara mengintip bulan. Jadi kita umat Islam masih debat cara mengintip bulan, orang lain sudah menginjak-injak bulan. Itu dilema umat Islam. Jadi bukan hadisnya yang bermasalah, Rasulullah maksud, tetapi orang memahami hadis itu ada kaidah-kaidah yang bersifat. Nah, maka di sini penjelasannya karena waktu terbatas, maka kemudian saya lanjutkan Al-Baqarah 185. Dalam Al-Baqarah 185 ayat yang sangat populer di Ramadan itu, faman syahida minkum syahra falyasum. Yang ternyata oleh para ulama tafsir itu syahidah itu bukan menyaksikan, tapi barang siapa yang berada pada bulan Ramadan maka berpuasa. Bagaimana tentang mengetahui keberadaan kita di bulan Ramadan? Ada teori hisab, ada teori ru'yah. Nah, dalam konteks sekarang itu mana yang paling bisa memberikan kepastian? Tapi saya jalan sudah dari Aceh hingga NTB ke berbagai daerah. Kalau sudah ketemu dengan masyarakat atau teman-teman Muhammadiyah, ada yang nangis, ada yang peluk kita, kemudian ada yang curhat. Karena kami dilatih terbiasa jelang Ramadan itu turun ke bawah, sosialisasi, menyapa mereka. Ternyata banyak yang kemudian juga karena minoritas akhirnya diintimidasi, baik secara fisik maupun secara non fisik. Ini ada yang diintimidasi begini. Kalian itu tidak taat kepada ulil amri. Dan ini yang sering digunakan. Apa sih ulil amri? Ulu termasuk dalam Quran ulil albab, ulil amri, orang
otoritas yang disepakati oleh masyarakat. Nah, karena itu pertanyaannya, Kementerian Agama itu ulil amri bukan? Bukan. Karena katanya itu jabatan politik, bukan ulil amri. Jabatan politik seorang menteri itu bukan karena dia ulama, dia paham betul, bukan. Tetapi kalkulasi politik, keterwakilan. Jadi bukan karena keulamaan. Maka sesungguhnya baik secara dalil agama maupun secara undang-undang, fungsinya apa? Memfasilitasi. Jadi bukan sekedar atau bukan untuk keberpihakan, sambil kita berikhtiar untuk mencari solusi yang ideal. Nah, karena itulah di situ muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau itu disebut dengan ulil amri, ya kami melakukan pelacakan. Ada buku tebalnya, insya Allah sama seperti tebalnya. Tebalnya begini. Judulnya kompilasi hasil musyawarah besar dan bahsul masail dari tahun sekian sampai tahun sekian. Tanpa saya sebut nama organisasi. Nah, saya baca di dalamnya, saya baca dengan Ustaz Dahlan waktu itu dari sesepuh kita di Taci. Saya baca masuk ke satu putusan. Di situ ada kalimat hasil musyawarah besar alim ulama di Sukoharjo tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Simpulannya, tidak wajib taat kepada ulil amri yang menentukan awal bulan dengan kisah. Tahunnya saya baca sebuah kedua, ketemu ternyata Menteri Agamanya Pak Malik Fajar. Oh, kebetulan Menteri Agamanya dari Muhammadiyah. Muncul fatwa tidak wajib taat. Berarti ini bukan masalah ulil amri, tetapi masalah siapa. Nah, karena itu di sini kita harus cerdas untuk melihat, untuk melahirkan kalaupun terjadi perbedaan tasamu, kita toleran. Karena tiap hari kita berbeda, yang satu gunung, satu negara. Sudah terbiasa sebenarnya umat itu dengan perbedaan. Kenapa? Karena sunnatullahnya kita itu memang dilahirkan juga dalam keadaan berbeda. Ada perbedaan yang dibenarkan, ada perbedaan yang tidak dibenarkan. Nah, karena itu ketika terjadi perbedaan, ya harus tasamu, kita toleran, apalagi sesama muslim. Saya menyampaikan ini bukan untuk membedakan lagi, hanya ingin menginformasikan ini loh dalil-dalil kisah. Baru sebagian. Oh, ternyata ini dalil-dalil rukyah. Sambil kita melakukan ikhtiar untuk penyatuan, saat ini belum, ya sudah, solusinya lakum a'malukum wali a'mal. Bagimu perbuatanmu, bagiku perbuatanku. Kita bertanggungjawabkan kepada Allah bukan karena katanya, jarene, pokoknya, tapi karena pemahaman terhadap dalil. Sehingga kajian praktisnya mengatakan yang tadi itu al-aslu fi isbati syahadat yakuna bil lisan. Kami seringkali mendapatkan curhatan dari teman-teman mahasiswa di luar negeri, termasuk juga duta besar Jepang untuk Indonesia, untuk Jepang. Suatu ketika duta besar Jepang ini ingin mengadakan open house. Otomatis kan gak hamil satu persiapannya, dekornya, opornya, apalagi gulenya, kan itu waktu. Sudah dipersiapkan opornya banyak sekali karena puluhan ribu warga Indonesia di Jepang diundang muslim atau bukan muslim. Kata sidang isbat lusa, panik akhirnya duta besar Indonesia Jepang lalu langsung telepon ke Taji, Prof. Samsul diundang untuk menjelaskan. Masyarakat muslim di Eropa pun sama, mereka membuat proposal untuk menyewa gedung, menyewa tempat amanah. Kami akan mengadakan sholat Idul Fitri pada hari titik-titik, tanggal titik-titik. Diajukan, ditolak karena orang daerah
sidang isbat di Indonesia. Ditolak akhirnya, mereka tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, kalaupun iya di kos-kosan kontrakannya masing-masing. Panik mereka mengajukan pertanyaan ke Haji. Maka Haji menjawab pertanyaan bukan lokalitas ke Indonesia, tapi juga pertanyaan dari saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, termasuk yang paling terdekat ini misalnya di Australia. Nanya mereka, gimana Pak, kami ingin melaksanakan ini, tetapi pihak otoritas ini harus bisa memastikan hari, tanggal, jam berapa. Ya nggak bisa, harus H-1, jangankan Australia, Indonesia bagian timur, saya asli Lombok. Kadang-kadang saya coba ke Lombok, kadang saya ke Papua, kemudian pernah ke NTT. Mereka itu udah gak peduli lagi dengan sidang isbat, karena menunggu sidang isbat sana sudah isya. Iya, mereka bingung ini kita tarawih atau enggak peduli, akhirnya mereka takbiran semua. Perkara besoknya enggak sholat Idul Fitri, persoalan sosiologisnya, tapi mereka nggak. Jawa Timuran, saya paham betul, karena 4 tahun saya di Jawa Timur dan sering ke Jawa Timur. Itu semua ilmu Muhammadiyah apapun organisasinya, kalau sudah dengar suara takbiran, mereka pragmatis. Ngapain puasa orang sudah takbiran kok? Tapi dia ikut sholatnya tetap ikut pemerintah. Itu yang penting, siapa duluan Idul Fitri ikuti. Itu masyarakat. Yang duluan puasa, kami kan dikir dia. Dia duluan dan kita ikut pemerintah. Ternyata pemerintah misalnya 30 hari, kemudian Muhammadiyah 29 hari. Kita ikut Muhammadiyah ya. Ini bukan masalah 30 29. Nah itu masyarakat kita seperti itu. Nah kemudian analisis tadi itu sampai Al-Bumairi itu mengatakan melakukan penelitian terhadap seluruh hadis-hadis Nabi. Simpulan dari Al-Bumairi adalah hadis yang menggunakan fakdurula, estimasi dan perhitungan, dan fa'akmilul iddah salasin, ternyata fa'akmilul iddah sabar salasin atau fa'akmilul iddah salasin itu bukan lapas otentik dari Nabi, tapi itu simpulan para sahabat terhadap apa yang mereka lihat dan saksikan pada masa lalu. Nah belum lagi nanti saja matan hadisnya ya, seperti ini. Nah langsung kemudian pada aspek-aspek nanti yang terkait dengan hadisnya. Lalu apakah kisah itu hanya terjadi dengan Muhammadiyah? Enggak. Ternyata kisah itu sudah mulai populer pada masa Nabi, tentu tadi itu Iraknya. Tetapi para sahabat yang melaut, para sahabat yang melakukan perjalanan, mereka sudah terbiasa dengan itu. Maka kalau misalnya kita menolak yang namanya astronomi, nggak bisa kemudian pesawat terbang itu landing dengan benar-benar nyaman. Kapal itu nggak bisa kemudian mengarahkan sampai tujuan. Termasuk saudagar-saudagar Arab pada masa jahiliyah sebenarnya terbiasa. Nah ternyata kisah itu pun sudah semakin populer pada masa Kibarut Tabi'in. Berarti Kibarut Tabi'in itu adalah generasi senior umat Islam yang bertemu langsung dengan santrinya Rasulullah, yaitu para sahabat. Salah satunya adalah Mutarrif Ibnu Abdillah bin As-Siqir yang wafat tahun 95 Hijriah menggunakan kisah beliau. Imam As-Syafi'i, Suraid, Ibnu Rus, As-Siraji, Muqatil, Utaibah, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Daqiq Al-Aid, ini sahabat-sahabat generasi-generasi Kibarut Tabi'in senior sudah menggunakan. Artinya kisah itu bukan masalah baru sebenarnya, tetapi menjadi masalah di Indonesia karena dua kelompok besar itu sebenarnya. Nyatanya orang-orang Tarekat sudah sholat Id 2 hari yang lalu, apa dimasalahkan? Enggak, karena tidak berdampak secara sosial. Yang menentukan umat Islam di Indonesia, yang menentukan awal Ramadan dengan pasang surut ayat laut ada, tapi kenapa tidak masalah? Karena jumlahnya
Jadi persoalan itu bukan pada rukyat hisab saja, tetapi pada penentuan yang lain. Cuma secara politik keagamaan ini yang berdampak, ini yang tidak berdampak. Nah sekarang ulama-ulama kontemporer semakin giat, mulai pada generasinya Rasyid Ridho, Mustafa Ahmad Zaka, Ahmad Syakir, yang kemarin wafat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Saraful Huda, ulama-ulama besar Mesir, kemudian Abbas Al-Jirari, kemudian dan sebagainya sudah melakukan ini. Sampai-sampai bahkan mengatakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu rukyat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanya sarana. Jadi rukyat hisab itu sebenarnya sarana. Nah maka mana yang paling memberikan kepastian itu yang harus digunakan. Kalau ada cara lain di luar hisab itu yang lebih baik, misalnya memberikan kepastian, ya kita akan menggunakan itu karena itu sarana. Tapi sampai saat ini kan belum ada alternatif yang lebih memberikan kepastian. Hisab dibandingkan dengan rukyat. Ahmad Syakir mengatakan, ahli hadis Mesir, yang bahkan Ahmad Syakir ini dikomentari oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai salaf murni, salaful khalis. Jadi orang salafi, tokoh Muhammad Syakir itu justru menegaskan menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariyah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang yang mengetahui hisab, ya udah dunia. Tapi sekarang kan sudah banyak ahlinya. Kalau tidak percaya atas keputusan para ahli hisab dan astronomi, ya nggak usah percaya ketika sudah mengatakan gerhana matahari triangular. Kan nggak bisa percaya. Itu sudah jelas. Nah karena itu sekarang ini menjadi satu kebutuhan yang sangat objektif. Maka tahun 2013 itu saya sudah mulai mengkritik salah satu tulisan saya di KR dulu, sidang isbat memang tak dibangunkan. Kenapa? Karena ironinya begini, Kementerian Agama itu menggunakan rukyat tapi imkan rukyat. Hampir semua menggunakan imkan rukyat karena mengikuti mabim. Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Indonesia dan Singapura, Mabins. Yang menentukan kriteria 3 derajat. Berarti itu bukan rukyat, namanya imkanul rukyat. Maka kalau imkanul rukyat berarti rukyat yang dihisab. Jadi imkanul rukyat itu adalah rukyat yang dihisab. Hanya ketentuannya minimal 3 derajat. Nah kalau hisabnya mengatakan minimal 3 derajat tidak terpenuhi, ngapain harus sidang isbat? Bahkan nanti akan ditolak. Karena sehebat apapun tadi itu, kalau sudah 3 derajat ternyata 2,5 misalnya atau 2 derajat, ada yang berani disebut, kita ditolak masalahnya. Kenapa sidang isbat? Lalu yang kedua, kenapa rukyat? Dan rukyat itu bukan 10 tempat, ratusan tempat di Indonesia. Dan itu ada amplop-amplopnya juga. Padahal sudah ketahuan hasilnya, mesti tidak terlihat dan ditolak. Nah untuk efisiensi ekonomi ngapain mengadakan sesuatu yang tidak produktif? Maka saya menyebut di situ sidang isbat tidak diperlukan. Karena seperti gurauan sudah ditentukan 3 derajat, menurut perhitungannya belum sampai 3 derajat, lalu dirukyat, ya mesti tidak akan diterima, mesti tidak akan terlihat jawabannya. Lalu tadi itu gimana? Amplop-amplopnya, ya itulah esensinya. Karena kalau tidak dilakukan kan tidak menggunakan anggaran. Jadi anggaran harus digunakan. Nah di situ maka esensinya itu bukan menentukan, tapi amplopnya itu ada. Wallahu a'lam. Saya kira ini mungkin masih ada waktu kalau ada 1-2 pertanyaan. Karena habis ini saya diminta diundang oleh MPR, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Saya akan mendiskusikan dengan 2 pakar di situ. Pertama praktisi ahli hewan, yang kedua guru besar Fakultas Peternakan UGM. Kita bicara tentang problem hidup kurban. Di beberapa daerah masih
ada yang namanya hewan yang terjangkiti PMK, penyakit mulut dan kuku. Bahkan ada jenis lagi terbaru, lato-lato. Saya ingatnya lato-lato kayak gini. Sekarang ternyata sapi pun ketularan lato-lato. Ini akan saya bahas hari ini. Mungkin ada satu dua, dipersilakan saya kembalikan ke wawancara. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kepada para jemaah, jika ada pertanyaan bisa untuk menunjukkan tangannya mungkin. Baik, ada satu orang dari Akhwat, mungkin dari bapak-bapak yang mungkin ada. 3, 2, 1. Baik, mungkin hari ini kita cukupkan pada satu pertanyaan. Monggo ya. Indonesia mengenai sering terjadi dua perbedaan. Terus ada ayat yang mengatakan di saat hilal sudah kelihatan itu diharamkan berpuasa. Terus seandainya kayak kemarin itu di hari Jumat sudah kelihatan hilal, bagaimana yang lebaran di hari Sabtu? Sementara ada penjelasan tentang ayat mengatakan di saat hilal sudah kelihatan itu diharamkan berpuasa. Terus saya tak penjelasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak ironinya. Maka jalan yang paling sering digunakan itu adalah melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Bagi kita ru'yat itu hilal itu sudah bisa ditentukan posisinya sekian derajat. Kemudian kalau kita tidak percaya juga, coba nanti hitung mundur 15 hari kemudian purnama. Itu sangat-sangat bisa dijadikan tolak ukur apakah kisah kemarin salah atau enggak. Kita terbuka, silakan dihitung mundur 15 hari kemudian saat purnama. Tetapi orang tetap akan hilang, akan cari alasan. Yang namanya purnama kan tidak hanya tanggal 15, tapi katakan 13, 14, 15, lalu dikaitkan dengan puasa ayat lebih susah. Jadi kalau kita memaksakan seorang sesuai dengan keinginan atau kita sesuai dengan keinginan orang itu yang susah. Yang terjadi adalah mau nggak kita hidup bersama, kita berdiskusi, kita berdialog secara argumentatif. Lalu kita membuat saat ini namanya kalender Islam global. Kita sudah uji sekian tahun. Tajik itu sudah membuat 100 tahun kalender itu sudah jadi. Silakan alat ukurnya paling sederhana. Kalau hisab itu salah, gerhana matahari bulan itu coba dilintasi. Besok ternyata salah hisabnya, silakan mundur dan tolak hisabnya. Kenapa? Karena sudah keesak seperti bahasa Al-Quran. Lasamsu yang bagilah antum dari balkona walau lain bisa digunakan. Kulun fi falakin yasbahu. Maka solusinya adalah ya lakukan sesuai dengan keyakinan dari metode itu. Kalau dia mengatakan belum, sementara Isa mengatakan sudah, ya bagi ahlul Isa pakai B, bukan Isa pakai P. Kalau ahli Isa pakai P kan rokok. Ini ahli Isa. Nah kalau ahli Isa mengatakan begitu, maka kita kemudian puasa. Nah itu yang haram. Dia sudah yakin bahwa Idul Fitri hari Jumat, tapi itu nggak puasa, tapi dia puasa, ikutnya hari Sabtu misalnya, itu yang rusak namanya. Nggak boleh kalau dia yakin dengan penentuannya. Nah maka bagi ahli ru'yah mengatakan oh ya, bagi kami ya bulan hari Sabtu misalnya, berarti Jumat.
HIP itu. Jadi HIP kalender Islam global HIP itu kita lakukan. Nah terus kita dialog, termasuk yang terakhir itu pertemuan ahli hisab internasional di Turki kita lakukan, dan Prof. Samsul bukan saja sebagai peserta tapi sebagai pembicara. Beliau menyampaikan gagasan. Jadi kembali kepada tadi itulah hukum bagi amal. Maka ketika kita sampaikan ini untuk memberikan manfaat, yang kedua untuk tahu ilmunya, bukan sekedar ikutan. Pokoknya saya menurut Muhammadiyah, jangan juga, harus tahu ilmunya. Karena umat Islam itu ada tiga kategori dalam beragama. Kategori pertama mujtahid, mereka yang sudah punya ilmunya, menghafal ilmunya, bisa melakukan ijtihad. Yang kedua mutabi, kubul qaul qalim wa huwa yadri min aina ma'ruzuhu. Ikut pendapat tetapi tahu dalilnya. Nah ini usaha kita. Jangan menjadi ketiga mutabi, kubul qaul qalim wa huwa la yadri min aina ma'ruzuhu. Ngikuti pendapat enggak tahu dalil, ikut-ikutan jangan. Maka kita minimal menjadi mutabi, kalau tidak bisa menjadi mujtahid. Mutabi minimal, tahu dalilnya, sekalipun nggak hafal ayat-ayatnya, tapi dalil tahu penjelasan. Begitu ya. Jadi tergantung keyakinan.